Oke, baik. Selamat datang untuk Pak Eki. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Yes. Oke, masih semangat ya? Oke, mungkin teman-temannya yang lain yang masih ada di toilet mungkin bisa untuk segera masuk dalam kelas. Bang, bisa makan permen nggak? Oke, sambil menunggu temannya yang masih ada di toilet, saya minta teman-teman untuk berdiri sebentar semuanya. Panitia juga berdiri di tempat aja. Berdiri kak? Pasti semuanya capek kan? Duduk seharian hari ini? Belum seharian sih. Tengah hari. Hadap kanan. Ya, hadap kanan ya. Oke. Oke, sekarang pegang pundak temannya. Dipijit ya. Pegang pundak temannya. Aku capek. Oke, udah belum? Sekarang hadap ke kiri. Balik kanan. Balik kanan. Pijat temannya lagi. Oke, segera silakan duduk. Oke, baik teman-teman semuanya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Elvi untuk menyampaikan materi yang ada di Prodi Kesehatan Masyarakat. Oh, oke. Baik, maaf ya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Pak Elvi terkait Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kepada Bapak Elvi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ya. Jadi meskipun sudah siang tapi tetap pagi ya. Semangatnya semangat pagi ya. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita akan melaksanakan atau memaparkan terkait dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, saya berdiri saja lah ya. Maaf, berdiri saja. Ya. Jadi di perguruan tinggi, mengapa pengabdian penelitian itu menjadi sebuah lembaga? Ya? Lembaga tersendiri di sebuah perguruan tinggi. Jadi di perguruan tinggi ada namanya Lembaga Penelitian
dan pengabdian masyarakat. Jadi salah satu fungsi perguruan tinggi adalah terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Ada yang tahu apa saja? Pertama, pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Jadi saya pegang dua, yaitu penelitian dan pengabdian. Sementara wakil satu pegangannya satu, pendidikan dan pengajaran, ya, pendidikan atau pengajaran. Tapi kalau di saya dua kegiatan, yaitu kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian. Nah, di dalam kegiatan penelitian pengabdian itu terkait dengan peran dari perguruan tinggi. Tadi kita sudah lihat bahwa peran perguruan tinggi adalah terkait dengan pendidikan, pengajaran, ya, pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian. Ya. Nah, di dalam kegiatan penelitian, jadi satu sisi kita ada namanya kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Sivitas Akademika. Tahu Sivitas Akademika itu apa? Masyarakat ilmiah. Anda ini termasuk nanti komponen dari Sivitas Akademika, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Itu termasuk dalam Sivitas Akademika. Jadi kegiatan Sivitas Akademika itu adalah terkait dengan pendidikan, penelitian, pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Jadi penelitian ini nanti yang S1 itu bentuknya adalah skripsi, yang diploma itu bentuknya ada yang KTI, karya tulis ilmiah, yang pembidana. Kemudian yang di Kamidik nanti namanya TA atau tugas akhir. Jadi dosen itu setiap tahun harus menghasilkan satu laporan penelitian. Jadi satu dosen harus menghasilkan, saya lupa bawa buku yang saya tulis. Jadi di samping kita melakukan pengajaran di kelas, ya, jadi harus ada silabusnya, ada mata kuliahnya, kan gitu ya, kompetensi lulusan, dan dosen juga harus melaksanakan kegiatan penelitian ini. Kegiatan penelitian ini terkait dengan hasil yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa. Nah, nanti kewajiban dosen dan mahasiswa ini nanti ada publikasi di jurnal ilmiah. Jurnal ini ada dua, ada jurnal ilmiah cetak, versi cetak, dan ada namanya jurnal ilmiah. Bisa diakses punya kita? Bisa diakses enggak? Ini online ya, OJS Tikara ACID. Nah, jadi di kita ini memiliki jurnal ilmiah. Ada 7 jurnal ilmiah yang kita miliki. Ya. Itu terkait dengan penelitian, nanti harus dikonversi, diubah menjadi artikel publikasi ilmiah. Jadi laporan yang tadi ada yang tebal itu ya, itu harus diubah menjadi artikel publikasi ilmiah berdasarkan dari hasil penelitian. Nanti diindeks disitasi atau dikutip dari penulis lain. Jadi kita mengutip penulisan orang. Nah, coba klik OJS Tikara ACID. OJS coba OJS Tikara. OJS Tikara. Ya. Sekarang kita lihat. Ini adalah ya satu tadi jurnal wawasan kesehatan dulu pernah terakreditasi Sinta 4. Sinta itu pengindeks yang dimiliki oleh Kemendikbud Dikti, ya. Sekarang Kemendikbud Dikti. Ini juga nanti diindeks oleh Google Scholar. Sekarang kita lihat coba satu jurnal wawasan kesehatan. Coba kita klik dulu. Lihat jurnal. Klik. Nah, ini salah satu dari hasil penelitian.
bisa diklik. Nah ini, nah ini adalah punya kita, ke bawah, scroll ke bawah. Nah ini pengunjungnya dari Indonesia, coba lihat pengunjungnya, kawasan wisata ada dari Indonesia ya, 1.405 orang. Kemudian dari USA, United States, negara mana tuh? Ya, Amerika. Ya. Kemudian dari Malaysia, ya ada juga ya. Ini yang mengunjungi jurnal ini. Ya. Nah ini sampai ke bawah jurnal kita. Ya. Ini yang bulan April. Coba lihat di atas lagi, arsip, di arsip. Ya, arsip. Nah, ini udah 2 terbitan ya. Itu sebenarnya ini dari tahun 2010. Kemudian dulu setelah diakreditasi, kemudian dilangkah kemana diambil oleh dulu pengelolanya ya. Nah sekarang baru dikelola ulang ya. Ini terkait dengan jurnal ini berdasarkan hasil penelitian. Ya. Kemudian sekarang ya coba kita lihat jurnal yang lain lagi. Ini jurnal, coba diklik di ini yang 2000 ini volume. Nah ya, ya kita klik, kita lihat ya. Ini jurnal dari hasil penelitian. Agak Lola ya, tahu Lola? Nah, mudah-mudahan di sini tidak ada namanya Lola ya. Mohon maaf kalau ada namanya Lola. Ya. Nah ini jumlah artikelnya ya. Nah, nanti kalau Anda nanti yang baik S1, D3 nanti wajib publikasi. Nah jadi wajib ya, harus publikasi. Jadi mereka sudah yang submission nanti kemudian dibuat artikel, nanti kita latih bagaimana membuat artikel publikasi. Jadi setiap tahun itu diadakan pelatihan penulisan artikel publikasinya. Jadi setiap tahun nanti mahasiswa submission, kemudian nanti baru dipublikasikan. Ya. Ini juga dari luar, ini betul dari luar fakultas kedokteran. Coba diklik di PDF-nya. Yang ini, yang kedua, nursing care patient with oxygen with trouble SAD di kasusnya. Ini tidak salah dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Jadi mereka submit, biasanya kalau tempat di luar itu berbayar, tempat kita gratis. Nah kalau yang internasional itu kita berbayar ya. Nah ini program studi perawatan ya, Indonesia dari Stikim ya. Ini dari perawatan 5 ya, dulu Stikim ya. Nah, ini ya. Nah, terkait dengan publikasi. Jadi dari skripsi diubah menjadi artikel publikasi. Nah, tadinya misalnya dari sekali 100 halaman ya, 80 sampai 100 halaman, kemudian diubah menjadi sekitar ya maksimal 12 halaman ya. Ada juga 10, ada yang 8 ya, tergantung. Nah, baik. Kita lihat lagi ya jurnal yang lainnya, ini salah satu contoh ya. Kita buka ya jurnal lainnya ya. Oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi kita sebagai masyarakat ini. Ciri dari masyarakat ini tadi adalah menghasilkan karya ilmiah ya, dalam bentuk artikel publikasi, dalam bentuk laporan penelitian ya. Nah ini yang dihasilkan oleh sivitas akademika. Jadi masyarakat ilmiah harus menghasilkan karya ilmiah. Jadi setiap mata kuliah juga ada nanti yang namanya makalah. Nah, makalah biasanya dosen biasanya kasih tugas untuk makalah. Itu salah satu bentuk dari karya atau tulisan ilmiah ya. Nah, dalam penugasan nanti ya bentuk lain sebelum bisa saja nanti TA, tugas akhir, KTI, karya tulis ilmiah, kemudian makalah, ya, skripsi, disertasi, tesis, ya, adalah bentuk-bentuk dari termasuk ini
artikel publikasi ilmiah. Nah sekarang kita lihat di jurnal yang lain, yang sudah lama juga kita lihat di perbit yang ke PIT ya, coba di back. Nah, ya, lagi back. Ya, jadi kita sudah punya jurnal ilmiah. Nah, jadi tujuannya adalah supaya bisa mempublikasikan karya-karya ini. Nah, salah satu kegiatan dalam penelitian itu juga ada yang pendanaannya. Jadi dosen itu mendapatkan dana penelitian. Itu ada yang hibah. Nah, dulu saya waktu baru-baru ya dapat, tapi dari Kopertis namanya, dulu masih 3 jutaan ya. Dulu tahun 2009, 2010 gitu ya. Sekarang sudah besar, ada yang untuk dosen pemula itu 20 jutaan. Ya, kemarin hibah bersaing, nah coba yang ini. Yang hibah bersaing itu ada ratusan juta ya. Ya, Pak Abil kemarin mengajukan salah 700 juta. Bu Yunida sekitar 700-an. Ya, saya yang kecil 400 juta. Ya, tapi tidak lolos ya, karena itu hibah bersaing. Jadi seluruh perguruan tinggi itu bersaing untuk mendapatkan dana hibah itu. Ya. Nah, jadi yang sesuatu yang dianggap baru kemudian nanti kita tawarkan idenya. Dan sekarang coba kita lihat ini artikel sudah ada ya. Nah, coba diklik artikelnya. Ya, satu contoh. Nah, ini yang dari PIK ya. Ini. Jadi kita sudah punya wadahnya, yaitu publikasi jurnal ilmiah ini. Nah, ini contoh. Ya. Jadi hasil mahasiswa kemudian dengan dosen pembimbingnya ya. Jadi mahasiswa yang ini diikuti dengan dosen ini Pak Rudi ya. Nah, jadi itu menambah hasil karya ilmiah tadi. Kemudian kewajiban mahasiswa tadi syarat lulus, ada yang mahasiswa nanya kepada saya, Pak, apa tidak ada pengganti selain skripsi? Pengganti selain TA dan tugas? Ya, tidak ada. Jadi syarat untuk lulus harus menyelesaikan skripsi, kecuali di universitas terbuka yang tidak punya skripsi ya. Nah, kalau di tempat-tempat lain rata-rata. Malah sekarang tes plagiat. Jadi tidak boleh ya di bawah 20% kalau kita di sini ya. Jadi plagiarisme itu tidak boleh. Kalau kita bisa ngambil tulisan orang dan kita publish, maka kita dikenakan pidana plagiat, mencuri hak cipta karya orang lain. Ya, jadi bisa dipidana. Nah, maka kita cantumkan namanya, sumbernya itu kita cantumkan, kemudian kata-katanya tidak boleh sama dengan yang ada di tulisan itu. Ya. Nah, ini yang terkait dengan publikasi hasil penelitian. Kemudian tadi di samping pendanaan penelitian itu bersumber dari luar, ada juga yang berasal dari hibah asing negara-negara lain ya. Nah, itu biasa pendanaan yang dari luar juga ada, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga ada, kemudian dari BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, itu juga ada. Kemudian dari kampus juga ada. Dari Pemda ya ada. Kebetulan saya dulu pernah ya dapat seminar di hibah bantuan Pemda. Dapat 29.530.000 pas saya ke Jepang ya. Nah, jadi di Jepang itu saya publikasi, saya submit di Asia Future Conference di Jepang, di kita Kyushu kotanya namanya ya. Kalau dari kita sini Pontianak dulu, Pontianak ke saya lewat
ngurus visa di Jakarta. Di Jakarta saya ke Bangkok, Bangkok dulu, Bangkok 1 malam, Thailand. Dari Bangkok jam 2 berangkat, jam 9 pagi baru nyampe di Fukuoka, Jepang. Kemudian dari Fukuoka saya naik Shinkansen, subway, baru sampai ke Kitakyushu, ke conference. Jadi kita bisa publikasi penelitian kita, kemudian kita submit. Nanti baru kita bisa ikut konferensi internasional. Dari hasil penelitian ini, di samping kita publish begini artikel, bisa juga kita yang disebut dengan proceeding. Jadi mengikuti seminar bisa internasional, bisa nasional, bisa poster, bisa oral presentation. Misalnya Anda presentasi di depan, nanti itu namanya oral presentation. Tapi kalau Anda buat pasang artikel tempel-tempel itu namanya poster. Nah, jadi itu yang terkait dengan hasil karya ilmiah ini. Ya di Jepang itu betul oral presentation. Kemudian di Filipina juga saya ikut, di Manila. Di Manila itu ya betul dapat the best paper. Jadi artikel terbaik, karena pesertanya orang 3. Jadi jumlahnya 1 dari Amerika, 1 dari Vietnam. Vietnam ini kuliahnya di S3-nya di Korea Selatan. Mereka ini doktor dua-duanya, saya sendiri yang ya S4 kan gitu ya. Ngapain S4, S2-nya 2 kali kan gitu. Nah, jadi mereka rata-rata S3 doktor. Nah, jadi yang 1 dari Amerika, yang 1 dari Vietnam, tapi dia kuliah S3-nya di Korea Selatan. Nah, kebetulan yang terbaik the best paper saya gitu ya. Jadi itu aplikasi nutrisi bersama dengan di Filipina. Kemudian di Malaysia juga saya pernah di Kedah. Jadi kalau Anda mau keliling-keliling dunia, bisa di artikel ini submit. Ini kebetulan saya sudah submit ke 2 tempat ya, 2 kegiatan. Satu di memang dua-duanya di Bangkok ya. Satu saya submit dengan Pak Asno, saya dulu waktu di Manila saya dengan Pak Asno juga. Saya submit di Bangkok. Kemudian yang ini yang kemarin di AFC juga, Asia Visual Conference, itu juga di Bangkok, di Mahidol University ya, di Bangkok, Thailand ya. Saya submit, betul saya pernah ikut, jadi ditawarkannya kembali. Ini yang program beasiswa diseleksinya. Cuma kalau di Jepang itu sifatnya tadi di AFC itu bukan berupa hasil penelitian, tapi hasil pengabdian pada masyarakat. Nanti saya cerita tentang pengabdian masyarakat ya. Jadi mereka berupa produk gitu. Jadi tidak berupa artikel publikasi ilmiah, tapi berupa artikel publikasi hasil pengabdian. Itu lebih banyak pada pengabdian ketimbang penelitian. Apa bedanya? Kan begitu ya? Ada bedanya. Pada saat di Malaysia itu yang saya buat adalah artikel publikasi ya. Jadi yang menyelenggarakan nanti kalau misalnya Pak kita bisa nggak menyelenggarakan tingkat nasional saja, seminar nasional? Boleh, nanti kita sepakat sama-sama ya menyelenggarakan, agar nanti dibuat kelas, dibuat kemudian keynote speakernya, kemudian kita undang ya orang di seluruh Indonesia, kita yang menyelenggarakan, mahasiswa yang menyelenggarakan, bisa ya. Nanti mungkin ya ada dapat uang dari situ lah ya Anda bisa laksanakan itu ya. Kebetulan di Malaysia itu yang di UUM, University Utara Malaysia di Kedah ya, mereka yang menyelenggarakan. Jadi yang menyelenggarakan itu mahasiswa ya. Jadi diselenggarakan oleh mahasiswa, kemudian dibimbing oleh dosennya, kemudian sampai kita acaranya 2 hari ya. Hari pertama itu kita datang, kemudian pembukaan sampai 1 hari, besoknya ada acara lagi, besoknya baru kita ke Bangkok, ke Thailand, ke perbatasan antara Thailand dengan Malaysia ya. Di selatan Thailand gitu ya. Kita pertamasannya di sana ya. Jadi biasa setelah
seminar kita jalan gitu ya. Nah itu yang di kegiatan pertemuan dunia. Kemudian ya di Bangkok juga saya pernah ya, di Mahidol University di kegiatan seminar ya. Itu yang terkait dengan tadi artikel publikasi ini. Jadi ketika Anda, tapi semuanya membayar ya, nggak ada yang gratis ya. Ya, tapi Anda punya jaringan internasional, dan saya lihat ada dari mahasiswa UI, UGM, dari UNIR gitu ya, yang ikut seminar itu. Mereka buat artikel, nanti diseleksi. Jadi bukan ujuk-ujuk misal tulisan kita bisa terbit, tidak, diseleksi. Jadi seluruh dunia itu berkumpul. Nah, pertemuan nanti di kelompok-kelompokan sesuai dengan tema penelitian kita. Saya kebetulan di samping saya itu adalah yang baru lulus dari Universitas Muhammadiyah Solo nggak salah dia. Jadi dia ketika presentasi bahasa Inggris bagus tentang zakat ya. Jadi setelah dipresentasi ada pertanyaan dari peserta, dia tidak bisa jelaskan bahasa Inggris. Pak, tolong Pak, jelaskan gitu. Ya. Akhirnya saya jelaskan menggunakan ya bahasa Inggris. Orang Denmark itu kagum dengan penelitian. Ya, next time I will invite you in Europe. Nanti lain waktu akan saya undang Anda di Eropa. Nah, jadi di balik kartu nama kami, kebetulan dia tidak bisa menjelaskan, jadi ya saya diundang. Nanti saya undang ke Eropa. Kata saya dananya dari mana? Nah itu yang biasanya kendala adalah pendanaan. Itu yang terkait dengan penelitian. Jadi tidak hanya sekedar kita penelitian, tapi malah dalam negeri saya tidak pernah. Ya senangnya saya luar negeri. Ya kalau kita ke ASEAN itu umumnya tidak perlu pakai visa, ya cukup paspor saja. Ya kalau misalnya diundang tahun 2018 saya diundang ke Korea Selatan. Waktu itu udah lolos artikel saya, tapi saya nggak punya duitnya. Ya. Nah, kemudian di Taiwan, kemudian di Manila lagi, ya. Nah ini yang di Bangkok, ya. Nah jadi senangnya kita bisa keliling ke seluruh dunia, ya. Jadi ada beberapa negara terkait dengan penulisan dunia. Jadi kalau misalnya Anda sudah biasa nanti ketagihan, ya. Ya ketagihan ke luar negeri, ketagihan presentasi, ketagihan penelitian, kan begitu. Punya jaringan, ya. Nah, ya saya ada punya teman di baru satu penelitian, baru pengabdian, ya. Iya Mas. Nah, jadi waktu itu terkait dengan penelitian. Kemudian yang kedua, tadi bisa artikel publikasi, ya, dalam jurnal. Kemudian bisa nanti outputnya itu adalah proceeding tadi ya, seminar internasional nasional itu namanya proceeding. Kemudian pengabdian, ya, salah satu bentuk kegiatan perguruan tinggi selain penelitian adalah pengabdian pada masyarakat. Pengabdian masyarakat ini adalah kita menerapkan hasil penelitian. Penelitian yang dibuat diharapkan dapat dilakukan pengabdian pada masyarakat berdasarkan pada hasil penelitian. Nah, bisa penyuluhan, bisa pemberdayaan, ya, bisa memperkenalkan produk baru, misalnya membantu masyarakat, itu terkait dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Jadi di samping kita melakukan pengabdian, kita juga bisa membuat laporan pengabdian. Yang laporan pengabdian itu nanti kita buat sebagai artikel pengabdian pada masyarakat. Nanti juga bisa dipublish. Di sini kebetulan punya kita juga ada. Nah, di samping tadi artikel publikasi ilmiah juga nanti ada laporan pengabdian. Di sini juga ada punya kita. Ya. Di partisipasi nama jurnalnya, ya. Jadi di situ kebetulan hanya satu orang saja yang buat, saya sendiri. Nah, jadi dosen-dosen lain belum. Karena kewajiban dosen itu harus melaporkan beban kinerja dosen. Ya. Yang saya ini kan dosen udah sertifikasi, ya. Jadi saya, Pak Bil, Bu Yunida, Bu Paskalia, Bu Dea, ya. Nah itu sudah tersertifikasi. Jadi kami harus wajib melaporkan beban kinerja dosen. Kalau tidak, nggak dibayar sertifikasi kami, ya. Dari
kementerian ya. Nah, jadi harus kita laporkan beban kinerja kita terkait dengan tridharma ini. Tambah dengan penunjang. Nah, penunjang itu adalah kegiatan misalnya seperti ini, ada kepanitiaan. Nah, ini termasuk dalam kegiatan penunjang. Nah, kemudian nanti di artikel tadi misalnya pengabdian pada masyarakat, kemudian dibuat laporan pengabdian pada masyarakat. Kemudian setelah laporan dibuat artikel pengabdian pada masyarakat. Maka di khususnya yang di kesehatan masyarakat, kebetulan kemarin itu ada namanya mata kuliah saya terkait dengan pendidikan kesehatan masyarakat di institusi, di pelayanan, misalnya di Dukcapil, di rumah sakit, di puskesmas. Kemudian mereka membuat laporan pengabdian, laporan kegiatan penyuluhan di tempat layanan umum di institusi, baik di institusi pemerintahan, pelayanan, kesehatan, profesional, di puskesmas. Kemudian baru mereka mau di posyandu, ya, di sekolah. Kemudian baru membuat laporannya. Nah, laporan itu namanya nanti laporan pengabdian ya, pada masyarakat. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau mau cerita nanti belum waktunya cukup ya. Nah, tidak cukup, tadi sudah dibatasi 10 menit. Ya, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Baik, yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Baik, perkenalkan, nama saya Patricia Yuri Wulandari dari Prodi D3 Kebidanan dan dari kelompok 9. Pertanyaannya, sistem pendidikan seperti apa yang dapat membangun penelitian kelak untuk menjadi bekal dan dapat diterapkan bagi mahasiswa Stikara sebagai calon pemimpin di masa depan? Mengingat moto Stikara adalah jangan engkau meninggalkan generasi lemah di belakangmu. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Ya, close dulu. Langsung satu, langsung jawab atau ada yang lain lagi? Satu-satu. Ya. Baik, pendidikannya bagaimana? Ya. Memang perguruan tinggi ini, terutama pendidikan ada dua. Pertama pendidikan vokasi yang di D3 itu, dan pendidikan akademik. Ya. Jadi pendidikan vokasi itu terkait dengan keterampilan sesuai dengan bidang ilmu Anda. Misalnya yang kebidanan, ya paling tidak bisa memberikan bantuan persalinan pada ibu bersalin kan gitu kompetensinya. Nah, jadi kalau misalnya yang di kesehatan masyarakat adalah kemampuan ya melakukan pendidikan kesehatan ya dalam upaya promotif, preventif ya, upaya meningkatkan kesehatan dan mencegah. Nah, itu ya kompetensinya. Kalau rekam medis tentu mampu mendokumentasi ya berdasarkan International Code Disease ya, ICD ya. Nah, setiap penyakit kan gitu ya. Jadi sesuai dengan kompetensinya. Kalau di pendidikan vokasi ini yang lebih dimunculkan adalah terkait dengan keterampilannya, keterampilan vokasi. Kalau di akademik lebih pada create ya, kemampuan membuat ya. Jadi mengolah, menciptakan, nah itu terkait dengan pendidikan akademik. Jadi Pak kok beda ya? Ya tentu berbeda karena tadi kalau di vokasi itu lebih pada keterampilan, ya kalau di akademik ada lebih pada intelektual, ya. Maka oleh sebab itu yang di S1 berbeda cara pendidikannya. Misalnya di vokasi itu keterampilan praktikumnya itu 60-70%, ya praktikumnya. Ya kalau di akademik ya tidak. Jadi lebih banyak pada teori, ya. Nah, berbeda nanti kalau yang S1 perawatan dan S1 kebidanan, maka mereka harus ada pendidikan profesi. Nah, begitu ya. Pendidikan akademiknya jalan ditambah dengan profesi. Itu ya. Ada yang lain lagi? Satu penanya lagi ya, karena mengingat waktu kita tinggal 3 menit lagi. Jadi, tadi terkait dengan penelitiannya bagaimana, kan gitu ya? Ya, penelitian sesuai dengan bidang ilmunya tadi. Ya, kalau dia kebidanan ya lebih pada kebidanan itu. Ya, misalnya bisa saja umumnya bisa eksperimen kan gitu ya, eksperimental. Ya, mencoba bisa memberikan
yang satu kelompok memberikan tindakan, yang satu kelompok tidak memberikan tindakan. Nanti ada perbedaannya, kan begitu. Nah, itu yang penelitian eksperimental. Bisa juga nanti penelitian kualitatif, ya, melalui deep interview, ya, wawancara mendalam kepada informan, ya. Bisa juga kualitatif, ya. Nah, bisa juga kualitatif, ya, uji hipotesis, gitu, ya. Ini sangat tergantung pada apa yang ingin didalami oleh mahasiswa yang bersangkutan, ya. Ada yang lagi? Cukup ya, jelas ya. Ya, saya kembalikan ke moderator kalau tidak ada lagi. Baik, mungkin cukup satu penanya saja pada siang hari ini, mengingat waktu kita sudah habis dan kita akan melakukan sholat dan makan siang. Oke, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Kak Elvi. Terima kasih kepada Bapak Elvi yang sudah menyampaikan materinya pada siang hari ini. Mungkin teman-teman seksi acara ada yang atau Oke, baik. Mungkin yang saat ini silakan teman-teman yang mau istirahat, ya. Tapi